Yo guys, balik lagi di channel Berita Bola Jala, tempat ngobrol bola paling chill dan paling rame kalau ngomongin timnas Indonesia. Di video kali ini kita bakal bahas lengkap, santai tapi serius tentang persiapan timnas Indonesia U22 jelang SEA Games. Mulai dari hasil uji coba yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala, layak nggak sih Coach Indra Syafri pegang tim untuk turnamen ini, sampai yang paling hot, kemungkinan Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa gabung atau nggak buat memperkuat Garuda Muda. Pastikan kalian tonton sampai habis, gas kita bahas. Oke, kita mulai dari kondisi paling dasar dulu. Bagaimana persiapan timnas jelang SEA Games? Jadi beberapa waktu terakhir timnas U22 menjalani laga uji coba penting melawan Mali U22 di Stadion Pakansari. Sayangnya Indonesia kalah telak 3-0 dan jujur hasil ini langsung jadi alarm keras buat kita semua. Dari laporan media dan analisis pertandingan kelihatan banget kalau permainan Indonesia masih jauh dari kata ideal. Transisi lambat, build up gampang dipatahkan, dan beberapa kali lini belakang terlihat kelimpungan menghadapi tekanan Mali. Banyak peluang gagal dan kita jarang punya kontrol penuh atas pertandingan. Singkatnya PR-nya banyak banget bro. Nah, dari hasil uji coba ini wajar kalau muncul lagi diskusi panjang soal layak nggak sih Indra Syafri ngelatih timnas Indonesia U22 buat SEA Games nanti. Kalau kita bahas objektif, Indra Syafri itu bukan pelatih sembarangan. Dia punya track record bagus di level usia muda, pernah juara AFF, pernah bawa emas SEA Games 2019, dan dikenal banget dengan kemampuan membimbing pemain muda. Tapi sepak bola itu bukan soal masa lalu, soal kondisi sekarang. Dan jujur aja, hasil uji coba lawan Mali kemarin nunjukin kalau masih banyak hal yang harus dibenerin. Taktik pressing terlihat belum jalan, perpindahan bola lambat, dan kreativitas serangan minim banget tanpa playmaker utama. Dari sisi kelayakan, Indra sebenarnya masih layak. Dia paham culture pemain Indonesia, ngerti bagaimana cara ngatur pemain muda, dan selalu punya kedekatan personal sama skuadnya. Tapi hasil uji coba terakhir juga jadi bukti kalau ia harus jauh lebih adaptif, berani mengubah formasi, dan nggak boleh terlalu bergantung pada pemain tertentu. SEA Games itu turnamen singkat yang membutuhkan fleksibilitas taktik, dan itu PR terbesar Indra Syafri sekarang. Lanjut ke isu paling panas saat ini, Marcelino Ferdinand. Semua fans pasti nanya, Bang, Marcelino jadi ikut nggak sih? Jawaban terbaru dari media itu masih abu-abu bro. Jadi PSSI dan tim pelatih lagi berusaha keras untuk ngelobi klub Marcelino di Eropa supaya ngelepas dia ke SEA Games. Tapi masalahnya, SEA Games bukan turnamen resmi FIFA, jadi klub punya hak penuh buat nolak. Nah, dari kabar yang beredar, peluang Marcelino buat gabung itu masih ada tapi belum final. Kalau dia ikut itu huge boost buat timnas Indonesia. Marcelino punya kreativitas dribble yang benar-benar jadi pembeda dan kemampuan ngatur tempo permainan. Tapi kalau klubnya nggak kasih izin, ya siap-siap Indra Syafri harus nyari playmaker lain dari Liga 1. Pilihan ada, tapi kualitasnya tentu nggak spesifik Marcelino. Karena juga nggak bisa kita pungkiri, Marcelino di kelas umur itu OP banget bro. Sekarang kita bahas yang lagi naik daun, Ivar Jenner. Ivar ini udah hadir di TC dan bahkan kemarin dipilih jadi kapten waktu laga uji coba melawan Mali. Dan meskipun hasilnya jelek, performa individu Ivar Jenner lumayan stabil. Dia tenang, berani bangun serangan dari tengah, dan leadershipnya kelihatan banget. Tapi masalahnya sama seperti Marcelino, Ivar bermain di klub luar negeri dan status keikutsertaannya masih tergantung izin klub. PSSI udah kirim surat permohonan, dan dari informasi terbaru peluangnya masih 50-50. Kalau bisa aja ngizinin, bisa juga nolak karena SEA Games nggak masuk kalender FIFA penuh. Kalau Ivar Jenner bisa ikut, kita bakal punya gelandang yang bisa jaga tempo, bisa jadi konektor antara lini belakang dan depan, dan bisa bantu kontrol ritme permainan. Tapi kalau Ivar nggak diizinin, dampaknya lumayan kerasa. Lini tengah Indonesia bakal lebih direct, lebih mengandalkan fisik, dan kehilangan tipe gelandang yang kalem dan pintar membaca permainan. Sebenarnya bukan berarti timnas jadi lemah, tapi gaya permainannya pasti berubah. Tanpa Ivar Jenner, timnas bakal lebih ngandelin pemain lokal yang stylishnya beda, dan Indra Syafri harus lebih kreatif nyari alternatif gelandang bertahan dan gelandang tempo. Dan kalau sampai kedua pemain ini, Marcelino dan Ivar, sama-sama nggak bisa ikut, apa yang terjadi? Jawabannya bukan kiamat, tapi jadi lebih berat. Tanpa mereka, kreativitas dan kontrol permainan bakal berkurang drastis. Timnas akan lebih mengandalkan kecepatan, semangat juang, dan taktik kompak bareng-bareng. Bisa menang, tetap bisa, tapi lawan Thailand atau Vietnam bakal jauh lebih sulit kalau kita kehilangan dua pemain yang jadi kunci permainan modern Indonesia. Makanya fokus PSSI sekarang bukan cuma nyiapin taktik, tapi ngejar izin klub secepat mungkin. Karena makin mepet waktunya, makin sulit buat nyusun strategi yang solid. Oke teman-teman, itu tadi recap lengkap persiapan timnas Indonesia U22 jelang SEA Games. Dari hasil uji coba sampai drama pemain diaspora, semuanya masih berkembang dan kita bakal update terus di channel ini. Menurut kalian lebih penting mana buat dibawa? Marcelino yang kreatif atau Ivar yang stabil di tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian dukung Garuda Muda. Dan buat lo semua yang pengen nonton bola gratis, bisa langsung klik link di bio gua. Sekian video dari gua, sampai ketemu di video berikutnya. Design all right now.